Geda gedi geda oh. Saya Sabrina Margareta Merpau. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kerjanya subnetting kelas C. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai subnetting kelas A dan B. Maka sekarang kita masuk ke dalam kelas C. Video sebelumnya kita membahas mengenai pembeda utama tiap kelas, yaitu kelas A dan B. Di kelas C juga memiliki perbedaan yang sama, yaitu terletak pada struktur alamat IP-nya. Untuk kelas C, network ID itu terletak pada 3 oktet pertama dan host ID-nya terletak pada 1 oktet terakhir. Juga nilai prefix pada kelas C itu mulai dari 24 sampai dengan 31. Nah, untuk pemahaman lebih lanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Pemahaman kita mengenai subnetting kelas C, kita mulai saja dengan contoh soal. Di sini ada soal dengan IP 192.168.110/26. Perlu diketahui ya, pada kelas C dari 192 sampai angka 100 itu network ID dan 10-nya host ID. Dari mana kita tahu ini kelas C? Tandanya itu dari sini nih, /26 ini. Kenapa? Pada kelas C itu untuk prefixnya itu mulai dari 25 sampai 32. Nah, di sini kan 6, berarti ini IP ini merupakan IP dari kelas C. Nah, sebenarnya kita buat satunya itu ada 26. Ini 26. Lalu kita lanjutkan dengan angka 0, 26, 27, 28 sampai 32. 29, 30, 31, 32. Oke. Nah, ini angka biner ini termasuk ke dalam subnet max berbentuk biner. Jadi kita buat saja subnet max yang desimalnya itu 255, 255, 255, 192. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ini binarnya berapa? Ini desimalnya berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan X dan Y-nya. Nah, untuk menentukan X dan Y-nya ini, kita hanya perlu memperhatikan oktet terakhir saja. Nah, di sini X itu merupakan jumlah dari angka 1 dalam oktet terakhir. Nah, di situ jumlah satunya ada 2, dan Y itu jumlah angka 0 dari oktet terakhir. Nah, di situ jumlah angka 0-nya ada 0. Nah, sekarang udah kita temukan nih X dan Y-nya. Sekarang kita masuk ke dalam penghitungan. Pertama kita mulai dari penghitungan subnet. Nah, subnet sendiri itu untuk penghitungan subnet sendiri itu memiliki ketentuan rumus, yaitu 2 pangkat X. Nah, di sini X-nya itu kan 2, jadi di sini 2 pangkat 2 itu jumlahnya jadi 4. Jadi 4 gang. Nah, host juga memiliki ketentuan rumus, yaitu 2 pangkat Y dikurang 2. Y itu berapa? 2 pangkat Y 6. Coba dikurang 2. Nah, kita hitung nih, 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6, 64 dikurang 2 sama dengan 62. Yep. Nah, blok subnet. Untuk menghitung blok subnet juga memiliki ketentuan rumus, yaitu 256 dikurang IP subnet secara
subnet max terakhir ini 192 kurang 192 sama dengan 64. Nah, sehingga akhirnya ketemu nih range-nya, kita mulai dari 0 ditambah ini 64 selanjutnya tambah 24 lagi 128 ditambah 64 lagi 192. Dan kita cuma butuh sampai di situ saja karena di sini terus cuma 4, jadi kita buat jumlahnya ada 4 saja. Nah, sekarang masuk ke tahap tersulit yaitu tabel subnetting. Nah, pertama kita tentukan dulu IP networknya. Ini pada soal nih kan network ID, host ID. Jadi kita tulis nih 192.168.100 itu kita tulis sebagai network ID-nya. Lalu masukkan ini sebagai host ID-nya 0. Lalu ini juga gitu. Kita masukkan network ID-nya. Host ID-nya masukkan ini 64. Ini juga. Masukkan ini angka 128 ke host ID-nya 128. Terakhir juga gitu, masukkan 192. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP broadcast. Itu menghitung IP broadcast yaitu IP network ujung kurang 1. Itu gampang ya bahasanya. Jadi kita mulai aja dari belakang biar mudah. Nah, setelah 192 itu kan angkanya, setelah angka 192 itu kan kalau ditambah 6 itu 256, jadi di ujungnya itu kita kurangin, jadi titik kurang 1, 256 kurang 1, 255. Ini juga gitu, ujungnya 192 dikurang 1 titik 191. Ini juga 19168.100.127. Ini juga titik 63. 64,1 jadi 63. Kita lanjutkan mengerjakan IP awalnya, itu IP network ditambah 1. Jadi 192.168.100.65. Ini ke sini, ini untuk ke sini, ini ke sini, nanti 256 ke sini. Oke. Wah. Ini juga tambah 1.129. Ini juga titik 193. Yang ke dalam IP awal. IP awal itu hitungannya adalah IP network tambah 1. Jadi ini tinggal ganti aja ujungnya, 0 tambah 1, 1. Ini juga gitu. Ini 04 165. Ini juga ini juga 128 tambah 1 229. Ini juga 192 tambah 1 193. Nah, setelah IP awal selesai, kita masuk ke IP akhir. Untuk melakukan IP akhir itu IP broadcast ditambah 1. Dikurang 1 ya. IP broadcast dikurang 1.
ini jadi yang 2. Ini 127 dikurang 1, 126. Ini 191 dikurang 1, 190, dan ini 255 dikurang 1, 254. Nah, untuk ke semua tahap-tahap yang begitu panjang ini, kita tinggal buat kesimpulan nih. Pada contoh soal kan ada IP tertulis ini 192.168.100.10. Itu yang akan kita cari di dalam gang ini. Itu gang itu nih, tabel yang ini gang 1, gang 2, gang 3, gang 4. Jadi kita buat di sini kesimpulan untuk IP ditemukan pada gang. Oke, ini gampang banget. Kita lihat di gang 1. 100.1, 100.62. Jadi ada kemungkinan di sini dong. Karena di sini ujungnya 192.168.100.10. Jadi IP ini ditemukan pada gang 1. Sekian dari contoh soal ini. Terima kasih.